Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu kakak untuk Tuhan Yesus. Iya. Selamat pagi Kamia. Selamat pagi Kak Lolita. Gimana kabar Kamia pada hari Minggu ini? Luar biasa pastinya. Kalau adik-adik kira-kira gimana ya kak kabarnya? Kalau menurut kami ya luar biasa. Lihat tuh Kak, sudah pada semangat. Wah, Wow. udah mandi? Iya. Sudah makan? Sudah siap-siap untuk ibadah. Iya benar Kak. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau ingatin juga untuk adik-adik di rumah tentang 3M. 3M. Iya. 3M Satu. yang satu menggunakan masker. Masker. Yang kedua mencuci tangan. Dan yang ketiga menjaga jarak kakak. Betul Kak. Kalau Iya. untuk minggu ini kita udah ibadah seperti biasa atau gimana kak? Iya, kita sudah mulai ibadah seperti yang lalu sebelum COVID ya sayang ya. Jadi semuanya sudah disiapkan, hatinya, waktunya juga. Siap ya adik-adik? Siap kakak. Iya. Kita Nah. mau mulai beribadah. Tapi sebelum ibadah kita mau Berdoa berdoa di dulu. dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya. Iya. Hari ini kita mau mulai ibadah dengan bernyanyi kakak. Iya, Kita bernyanyi memuji Tuhan betul. dengan semangat. Dengan antusias. Oke. Iya. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Dari kematiannya, haleluya. Wahai langit pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, Cahaya selamatnya genap, haleluya. Kemenangannya kekal, haleluya. Sinar keselamatannya, haleluya. Terangi jalan umatnya, haleluya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Oh girangan, oh
kita mendengar hukum Taurat Allah dari titah yang pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa permohonan kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita berdiri, berdoa pengampunan dosa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita dengarkan ayat bulanan minggu ini yang diambil dari Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi dan bangkit berdiri. Adik-adik kita berdiri ya. Ku menang di dalam peperangan, ku menang
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah adik-adik kita dengarkan berita pengumuman dari kakak sekolah minggu. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Warta jemaat kita hari ini adalah tentang pembagian hadiah dan goodie bag untuk adik-adik yang mengikuti kegiatan Paskah. Hari ini kita bisa pengambilan hadiah di sekolah minggu atau di gereja di Pendopo 1 dimulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kakak guru sekolah minggu menunggu kehadiran adik-adik. Nah, yang kedua, kita untuk hari ini tidak ada tugas dulu ya adik-adik ya. Adik-adik anak sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bernyanyi. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa raga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih. Oke, shalom. Mudah-mudahan di Minggu Quasimodo-Geneti ini, anak-anak sekolah minggu semuanya tetap bersukacita, tetap bersemangat. Meskipun di minggu-minggu yang kemarin kita boleh merayakan buah-buah ijuk, bangun jam 4 pagi, mengikuti ibadah live streaming buah-buah ijuk. Karena kita merasakan kebangkitan dan kemenangan yang dilakukan oleh Kristus itu demi menebus dosa inang, dosa anak-anak sekolah minggu, dosa yang ada di dunia ini. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat 28. Sudah siap belum Alkitabnya? Sudahkah di tangan?
Sudahkah di meja? Sudah. Kalau begitu, mari duduk, ambil sikap yang hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Inang akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah tertulis. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, minggu kita saat ini disebut dengan minggu Quasimodogeniti. Susah ya namanya? Tahu nggak artinya minggu Quasimodogeniti? Minggu Quasimodogeniti artinya adalah seperti anak bayi yang baru lahir. Kalau kita lihat anak-anak yang baru lahir, dia bisanya ngapain coba? Menangis. Dia menangis, selalu meminta supaya dia digendong oleh ibunya, didekap, dipeluk oleh ibunya, karena dia takut. Dia merasa bahwa dia itu seperti sendiri, padahal ada orang di sekitar dia yang menjaga dia. Sehingga dia butuh kehangatan, butuh pelukan seorang ibu, butuh kasih sayang. Dan tanda yang ia berikan kepada orang di sekitarnya adalah dengan menangis, supaya orang di sekitar tahu bahwa dia sedang membutuhkan sesuatu. Jadi anak bayi itu dia butuh minum, dia butuh dikasihi. Dia juga yang namanya manusia, dia butuh makan. Tetapi anak bayi belum bisa makan ya. Anak bayi hanya bisa minum susu. Itulah yang menjadi kebutuhan anak bayi. Nah, kenapa kok dikatakan minggu Quasimodogeniti seperti bayi yang baru lahir? Karena minggu kemarin kita baru memperingati yang namanya Paskah. Apa itu arti Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan bangkit itu untuk apa? Untuk menebus dosa kita semuanya. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Kalau sudah berdosa, kalau sudah kotor, kalau sudah hina, berarti kita harus dikuduskan. Kita harus dibersihkan dengan darah Yesus yang mengalir di kayu salib. Nah, setelah kita ditebus, berarti kita menjadi umat yang diselamatkan. Kita menjadi umat yang benar-benar mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hidup kita harus seperti anak bayi tadi
yang benar-benar menggantungkan diri kita kepada Tuhan, yang benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itulah yang akan senantiasa memelihara dan memberikan kehidupan kepada kita anak bayi ini. Nah, adik-adik, yang terjadi dengan si Thomas bagaimana? Ketika murid-murid Yesus, mereka sedang ketakutan pada waktu itu. Karena apa? Karena Yesus sudah meninggal. Karena Yesus sudah wafat. Jadi mereka takut. Lah, kalau nanti tiba-tiba ada orang yang menyerang kami. Tiba-tiba nanti ada orang yang akan membunuh kami. Tiba-tiba nanti ada orang yang akan memenjarakan kami. Siapakah yang akan menolong kami? Murid-murid khawatir. Murid-murid cemas, sehingga mereka berkumpul di sebuah rumah pada waktu itu. Ketika rumah itu terkunci, mereka sangat terkejut. Apa yang membuat mereka terkejut? Karena mereka telah melihat Yesus hadir di dalam rumah yang sedang terkunci. Pasti kita heran dong. Kalau misalnya rumah kita terkunci, kita tahu mama papa sedang di luar, tiba-tiba mama papa ujuk-ujuk ada hadir di rumah itu. Apa yang terjadi? Kaget, heran, kayak melongah-melongoh. Tahu nggak melongah-melongoh kayak gini? Dari mana mama? Dari mana papa? Kok bisa masuk dari rumah ke rumah? Nah, kira-kira gambarannya demikian. Murid-murid sangat terheran-heran. Mereka terkejut melihat kehadiran Yesus di sebuah rumah itu. Dengan semangat mereka menceritakan peristiwa yang mereka lihat kepada Thomas. Nah, si Thomas ini orangnya kritis. Sebelum Yesus meninggal pun, sebelum Yesus mati pun, dia juga bertanya kepada Yesus. Apa pertanyaan dia kepada Yesus? Tuhan, bagaimana kami tahu kalau Engkau akan pergi? Jadi dia memang terlalu kritis, si Thomas. Bagus itu memang. Tetapi dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus semasa Yesus masih hidup bersama-sama dengan murid pada waktu itu. Lalu ketika murid bercerita dengan semangat, Thomas berkata, "Aku tidak percaya sebelum aku menyentuh tangan Yesus, menyentuh lambung Yesus yang menjadi tanda bahwa tangan itu kena paku dan lambung Yesus yang ditusuk pakai tombak." Dia tidak percaya. Apa yang mau kita lihat di sana adik-adik? Si Thomas ini, dia meskipun tidak percaya, tetapi dia berharap kepada Yesus untuk dia bertemu kepadanya. Sehingga di hari yang ke-8, ketika murid-murid juga bersama dengan Thomas berada di sebuah rumah itu, hadirlah Yesus di tengah persekutuan mereka. Dan Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Yesus itu adalah memberikan damai sejahtera bagi umat manusia. Berarti tidak ada dong yang dikhawatirkan. Tidak ada dong yang perlu dipermasalahkan dengan kehadiran Yesus yang justru membawa kedamaian di dalam hidup kita semuanya. Di dalam hidup mama papa, di dalam hidup adik-adik dan juga inang pendeta. Dan untuk dunia ini. Oleh sebab itu kita harus percaya. Kita tidak boleh ragu-ragu. Sebab kalau yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh hitung-hitungan pakai logika selalu. Coba tanya mama papa. Mah, Pah,
Tuhan Yesus itu hebat ya. Bener gak sih? Kalau kalian tanya sama mama papa, "Mah, gimana sih cara kalian mengelola gaji mama, gaji papa? Kok bisa sampai beli ini, beli itu? Kok bisa sampai menyekolahkan saya? Kok bisa kita sampai bisa jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke Giant, jalan-jalan ke semuanya?" Tentu kalau dihitung matematika, tidak akan cukup gaji mama papa untuk itu. Apa yang mau dikatakan di sana adik-adik? Berarti ketika kita percaya kepada Tuhan, jangan hanya memakai logika. Tetapi pakailah imanmu untuk mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah hidupmu memberikan damai sejahtera dan memelihara serta mencukupkan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Sebab seperti yang dikatakan di Minggu Quasi-Modogeniti tadi, kita harus seperti anak bayi yang benar-benar percaya, yang benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Bisa adik-adik? Kalau berdoa tidak boleh ngintip-ngintip. Nanti ada setan di samping kanan kiri. Nanti makananku diambil. Nanti ada orang yang mencuri. Gak boleh. Tapi kalau kita berdoa, benar-benar percaya bahwa Tuhan menjagai aku. Kalau kita berdoa saat menemukan kesulitan, "Tuhan, aku sangat susah untuk menerima pelajaran matematika. Tuhan, aku sangat susah untuk menerima pelajaran bahasa Inggris." Dan lain sebagainya. Ketika kita sudah cerita kepada mama papa, jangan lupa untuk cerita kepada Tuhan dengan berdoa. Berdoa dengan setulus hati. Berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan. Meski Tuhan tidak kita lihat, tetapi kita harus percaya. Supaya tidak seperti si Thomas tadi. Dia harus melihat dulu buktinya, baru dia percaya. Oleh sebab itu Yesus katakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dan itulah saat ini kita. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, itu karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Ajari dan tuntun kami untuk dapat melakukan firman-Mu dengan baik, dengan segenap hati, jiwa, dan raga kami. Terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan boleh memelihara dan menyimpan firman-Mu di dalam hati mereka. Sehingga mereka boleh melakukan segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Peliharalah hidup mereka, supaya kelak mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa mau untuk mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh orang tua mereka, dan mereka tahu untuk memilah-milah mana yang baik dan yang tidak baik di dalam pergaulan atau pertemanan mereka. Dan kelak pada waktunya Engkau akan memberikan kepada mereka masa depan yang cemerlang. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh hidup anak-anak-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan dengan baik, kita bernyanyi. Tuhan, saya las
Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.